Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas implementasi media pembelajaran. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah media pembelajaran SD. Dosen pengampu Erna Zumrotun MPD. Untuk mengetahui apa sih implementasi media pembelajaran, di sini saya akan menerangkan pengertian implementasi media pembelajaran. Implementasi media pembelajaran adalah penerapan atau pelaksanaan media baik audio maupun visual dalam proses pembelajaran agar dapat memberikan pengetahuan yang konkret, tepat, dan mudah dipahami. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan media pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Supaya dalam mengimplementasikan media pendidikan dapat berjalan dengan baik, guru perlu membuat persiapan dengan baik pula. Yang kedua, kegiatan selama penggunaan media. Setelah persiapan dilakukan oleh seorang guru, maka selanjutnya adalah kegiatan selama penggunaan media pendidikan. Hal yang perlu dijaga selama penggunaan media ialah suasana ketenangan siswa. Yang ketiga, kegiatan tindak lanjut. Guru hendaknya memberikan soal tes kepada siswanya untuk segera dikerjakan sebelum mengakhiri proses pembelajaran. Implementasi media audiovisual dalam proses pembelajaran. Media audiovisual adalah media yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar, dan juga alat yang dipakai dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah contoh implementasi media audiovisual dalam proses pembelajaran. Seorang guru sekolah dasar menerangkan siswanya dengan bantuan media audiovisual, misalnya menampilkan video atau film tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan bantuan video atau film yang dapat dilihat dan didengarkan, tentunya akan mudah diingat dan tidak memberikan kesan boring terhadap siswa. Itu ada foto saat siswa SD menonton video yang ditayangkan oleh gurunya. Seorang guru olahraga di sekolah dasar membuat alat peraga shaking stick untuk meningkatkan situasional interest siswa agar tidak boring dalam pelajaran. Sebelum praktek langsung ke lapangan, guru menjelaskan permainan bola basket dengan alat tersebut. Seorang guru bahasa Indonesia di sekolah dasar menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran keterampilan membaca cepat. Dengan menggunakan media, peserta didik akan memperoleh pengalaman beragam selama proses pembelajaran. Proklamasi Kemerdekaan. Halo teman-teman, salam Neobi. Ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu tidak kejadian apa saja menjelang proklamasi? Kalau belum, simak yuk sejarah penting ini. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar terlepas dari ancaman dan tekanan Jepang. Bung Karno dan Bung Hatta menegaskan tekad mereka untuk mengumumkan kemerdekaan RI. Sementara itu, di Jakarta, antara Mr. Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda bersepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan. Mereka pun menjemput Soekarno dan Hatta ke
ke Rengas Dengklok. Rombongan itu pun tiba kembali di Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Sekarang gedung perumusan naskah proklamasi Depdikbud untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Inilah puncak perjuangan rakyat untuk merdeka. Selain Bung Karno dan Bung Hatta, ada tokoh lain juga loh yang memiliki peran penting dalam kemerdekaan. Mereka adalah Ahmad Subarjo. Ia lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ia merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam menyusun konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda, ia adalah perwira Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Namun, ia simpati pada kemerdekaan Indonesia. Ia pun menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati adalah istri Bung Karno. Lahir di Bengkulu tahun 1923. Ia berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan saat proklamasi. Sayuti Melik. Ia adalah tokoh pemuda yang berjasa dalam mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Latif Hendraningrat berjasa dalam menggerek atau mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi. Latif juga yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sosok Hairul Saleh ini dibenci Jepang. Lahir di Sawalunto 13 September 1916 yang memimpin rapat untuk menolak peran PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bentukan Jepang. Wikana adalah wakil dari golongan muda yang menghadap Bung Karno untuk menyampaikan hasil rapat pemuda Indonesia di gedung bakteriologi. Ia juga mengusulkan agar proklamasi diadakan di Jakarta. Soekarni lahir di Blitar 14 Juli 1916. Ia adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Peran Soekarni dalam proklamasi yaitu mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta. That's all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.